Ketua BPD. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan kelompok kami. Judul di sini yang kami angkat yaitu manajemen keaktifan dalam meningkatkan mutu pelayanan di kantor desa. Karena dari banyaknya masalah yang kami dapat, yang paling berpengaruh yaitu manajemen keaktifan dalam meningkatkan mutu pelayanan di kantor desa. Untuk tidak mengurung waktu, saya kembalikan kepada pemateri untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas analisis situasi. Nah, dalam perjalanan ketatanegaraan, desa telah banyak berkembang sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Nah, di sini pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan hendaknya harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar masyarakat yang menerima pelayanan itu merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Nah, mungkin itu saja yang saya pastikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya diulasnya. Baik, sebelumnya mungkin dari moderator juga lupa untuk memperkenalkan anggota masing-masing kelompok kami. Sebelumnya saya mewakili dari moderator untuk mengenalkan kembali anggota-anggota dari kelompok kedua. Yang pertama untuk kordesnya itu Pak Jifan Ahsan, terus kemudian di sebelah kiri saya ada Badrun Haridi, kemudian ada moderator Yunita Idris, kemudian Eka Putri Tose, Fadila, yang di belakang yang sedang memvideokan ada Nyati dan Asila, kemudian Serbasti dan Oke, langsung saja di sini yang kami dapatkan permasalahan yang dihadapi mitra. Berbicara tentang permasalahan, pasti di sekitar setiap desa punya permasalahannya tersendiri, baik itu di desa Labuha sendiri atau di desa Komori, di desa-desa yang lain. Nah, kebetulan kami dapat di desa ini, terus berdasarkan di lapangannya juga yang kami temui, yaitu yang pertama mengenai tata administrasi yang belum terlaksana dengan baik. Kenapa kami mengangkat soal tata administrasi? Karena yang kami lihat sendiri untuk pengelolaan tata administrasinya, untuk pengelolaan kearsipannya, surat-suratnya itu masih belum terkoordinir dengan baik. Mengenai tata pelaksanaan itu, penataan arsip di ruangan pelayanan belum tertata dengan rapi. Jika tata arsipnya belum rapi, itu kan pasti ada kesulitan dari pegawai juga untuk kayak kalau warga datang untuk mencari surat-surat, kan bingung kalau pengelolaannya belum terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, mengenai kedisiplinan kinerja pemerintah desa itu sendiri. Ini yang kami lihat sendiri, mulai dari sebelumnya mulai dari pimpinan yang jarang juga masuk di kantor, kan itu menyusahkan juga kalau ada yang datang ke sini untuk berkoordinasi atau menandatangani surat atau apa, kan susah juga koordinasinya kalau bapak tidak ada di sini. Terus staf-staf desa yang lain juga yang kerjanya tidak sesuai, yang maksudnya disiplin kerjanya kayak shift gitu. Hari ini kaur yang ini masuk, kemudian besoknya kaur yang lain tidak masuk lagi, ya itu gantian-gantian seperti itu. Terus yang ketiga yaitu tentang keaktifan kerja di setiap RT. Kan di sini RT-nya itu kan ada 12. Yang kemarin kami melakukan pendataan itu hanya ada 5 RT. Setiap kami mengumpulkan untuk rapat membicarakan soal pendataan, yang datang itu hanya 5 RT, yang lain itu RT-nya non aktif, bisa dibilang pasif, tidak ada kinerjanya.
Kemudian di sini realisasi pemecahan masalah yang kami tawarkan yaitu pertama penataan arsip. Arsipnya itu penataan arsip. Berbicara tentang penataan arsip adalah kegiatan mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis, menyimpan serta merawat arsip untuk digunakan secara aman dan ekonomis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini berbicara tentang kedisiplinan. Yang masalah yang kedua, kedisiplinan itu adalah ketaatan kepatuhan kepada peraturan atau tata tertib dan sebagainya. Terus kemudian yang ketiga itu daya tanggap. Kenapa kami menawarkan realisasi permasalahannya yaitu daya tanggap? Karena menurut kami harus ada kesadaran dari staf-staf desa itu sendiri supaya bagaimana kantor desa ini bisa sistematis kinerjanya, harus ada daya tanggap atau kemampuan untuk membantu masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, yang diatur berdasarkan indikator baik itu indikator pelayanan yang cepat, menyampaikan informasi yang jelas, kemudian bersedia membantu masyarakat melalui respon yang cepat, kemudian waktunya juga bisa disesuaikan. Lanjut. Dan terakhir itu adalah empati. Berbicara tentang empati itu adalah merupakan kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut, dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mira. Baik, untuk materi selanjutnya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini kembali melanjutkan materi yang pertama adalah saya sini untuk menyarankan dari hasil-hasil masalah yang telah kami dapatkan, kami merekomendasikan juga menyarankan bahwa pemerintah di Salabuah harus memperhatikan tata letak penyimpanan kearsipan agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memperhatikan, mengevaluasi serta meningkatkan kedisiplinan kerja semua perangkat desa, mulai dari pimpinan yang tinggi sampai pada staf paling bawah dalam lingkungan desa. Yang ketiga adalah mengevaluasi kinerja seluruh ketua KPRT. Apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perlu diganti, bahkan mencari hal-hal yang penting untuk kemaslahatan masyarakat. Apabila ketua KPRT yang tersebut masih tidak menjalankan tugasnya, maka lebih baik diganti oleh orang yang lebih bertanggung jawab. Mungkin itu saja yang dapat kami rekomendasikan, kami menyarankan, dan tidak kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada tanggapan dari Pak Sek? Ada. Silakan. Jadi terima kasih. Saya melihat di sini dari 3 pokok permasalahan. Memang kami dari pemerintah Desa Labuah menyadari akan hal tersebut. Yang pertama tentang tata administrasi, yang kedua tentang kedisiplinan aparatur desa, yang ketiga ketua-ketua RT dan RW yang tidak bisa bersinergi dengan pemerintah Desa Labuah. Tapi saya lebih cenderung ke nomor 1. Ini di sini kan nomor 1 sarannya berupa gambaran umum. Jadi dari adik-adik mahasiswa hanya memberi saran berupa tentang penyimpanan kearsipan yang ada di kantor Desa Labuha. Jadi kalau menurut saya sarannya itu berupa gambaran umum. Nah, yang saya mau tanya di sini, kira-kira seperti apa teknis pelaksanaan untuk kaum administrasi dalam hal ini, supaya bagaimana caranya
mulai dari pembuatan surat sampai pada pengarsipannya, itu jalurnya seperti apa agar supaya untuk administrasi di Desa Labuha tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Jadi paling tidak adik-adik mahasiswa ada berupa saran tapi detail gitu. Jadi contoh kalau bisa pemerintah desa dari saat mulai masuk pembuatan surat, mulai dari identitas penduduk dan segala macam diarsipkan, bagaimana caranya sampai memang valid di dalam situ. Soalnya di nomor 1 ini sarannya itu cuma berupa gambaran umum. Nah, pemerintah Desa Labuha harus memperhatikan tata letak penyimpanan kearsipan agar lebih mudah dicari saat dibutuhkan. Berarti sifatnya ini kan umum. Dari adik-adik mahasiswa menyarankan supaya lebih kasih rapi. Nah, yang saya mau tanya di sini, bagaimana caranya supaya bisa rapi begitu? Mungkin ada ide-ide atau gagasan bagaimana supaya ya mulai dari proses pembuatan sampai penarsipan itu seperti apa? Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Pak. Saya mencoba menjawab sesuai dengan kemampuan dan kami. Jadi kalau berbicara soal penyimpanan arsip, di sini kan ada dua objek yang bisa dipakai. Yang pertama adalah fasilitas yang bisa digunakan di dalam kota desa, misalnya pengadaan lemari misalnya untuk fasilitas di dalam sekretariat. Penyimpanan lemari itu ditempatkan di dalam sini, kemudian ketika ada surat-surat yang sudah di-print bisa diarsipkan di lemari itu yang pertama. Yang kedua adalah bisa dilaksanakan secara elektronik, misalnya ada flash yang bisa ditampung itu seluruh administrasi itu, misalnya seperti satu flash itu juga bisa menjadi arsip bagi pemerintah desa. Itu yang dua hal itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sek. Saya kembalikan. Hanya mungkin Pak Ketua ada yang menanyakan atau pas ada di desa ini ada dua lembaga. Satu adalah pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Satunya ada yang terkesan bukan dilupakan, tapi entah kenapa tidak disinggung, itu BPD. Lalu saya mau bertanya, dalam penelitian adik-adik ini tentang pemerintah desa terkait dengan BPD bagaimana? Padahal ini lembaga ini DPR desa, katakanlah begitu ya, ada di daerah itu ada pemerintah daerah, bupati misalnya, atau gubernur dan perangkat. Nama satunya adalah DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di desa ini. Nah, yang diteliti cuma pemerintah desa, BPD tidak. Memang BPD so hebat atau gimana? Tidak pernah tersentuh begitu penelitian dari mahasiswa bagaimana? Tanggapan? Soalnya kalau bercerita tentang judul daripada laporan ini, sebenarnya manajemen kearsipan dalam meningkatkan, sekali lagi saya bilang, mutu pelayanan. Mutu pelayanan berarti berbicara bukan pemerintah desa, berbicara tentang pemerintahan desa. Kalau pemerintahan desa termasuk BPD di dalam. Ya mungkin kalau menurut saya, bukan saya jawab, ini saya kasih gambaran, mungkin menurut saya adik-adik mahasiswa terlalu tertuju ke ya sistem yang ada dalam pemerintah desa, sehingga bukan mengenyampingkan, lupa dengan adanya BPD. Seharusnya kalau bukan dari, kalau dari kasat mata saya, BPD juga harus dikorek juga terkait dengan kedisiplinannya. Selama adik-adik mungkin datang ke sini tidak pernah lihat BPD, cuma lihat ketua terus, anggotanya mana, dan selama ini apa kinerjanya BPD, tindakannya seperti apa, bagaimana cara menyelesaikan pokok permasalahan masyarakat, itu masih tertuang dalam. Tapi mungkin kalau saya pikir adik-adik mahasiswa memang
tertuju ke pemerintahan desa karena mungkin ada problem besar yang harus diselesaikan. Dalam hal ini ya seperti tadi ketua RT, ya mungkin kearsipan, karena memang mungkin mereka melakukan tugas-tugas mereka selama 4 bulan di sini terkendala dengan hal-hal tersebut. Mungkin seperti itu ya. Mungkin baru BPD Ya, jadi harus karena itu yang seperti saya bilang tadi, kalau berbicara tentang pemerintah desa itu BPD berada di luar. Tapi ini bercerita tentang mutu pelayanan. Kalau mutu pelayanan skalanya luas. Ada bercerita mutu pelayanan. Kalau mutu pelayanan berarti bercerita tentang pemerintahan desa. Kalau pemerintahan desa berarti BPD ada di dalam. Lembaga yang mengawasi. Dia yang lebih tahu, dia yang berhubungan langsung dengan masyarakat, itu lembaga itu yang ada di dalam. Supaya yang mungkin supaya adik-adik mahasiswa juga bisa tahu bahwa kalau pemerintah desa itu cuma perangkat desa, kalau pemerintahan desa itu sudah ada BPD di dalam. Karena ini berbicara tentang mutu pelayanan. Mutu pelayanan ini skalanya luas. Kalau berbicara tentang manajemen kearsipan pemerintah desa itu berurusan dengan kantor desa. Karena di sini satu judul tapi ada dua opsi, ada manajemen kearsipan dalam meningkatkan mutu pelayanan. Jadi mulai dari bawah menghasilkan mutu. Jadi di situ ada BPD mungkin. Tapi sudah berarti mungkin pandangan daripada adik-adik mahasiswa BPD selama ini menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi karena tidak disentil di dalam laporan ini. Mungkin demikian. Lanjut. Ya, saya mau tambah dan saya ingin bicara penjelasan dari pihak mahasiswa. Mungkin saja ini mungkin saya tanya, saya jawab tidak boleh. Saya tanya mungkin yang tanya yang dijawab. Tapi saya berpikir begini, mungkin saja ada waktu tertentu di mana ada semacam kajian atau penelitian khusus tentang BPD mungkin. Saatnya ini belum akan datang mungkin ya bertahap lah. Kali ini pemerintah desa akan datang baru BPD. Nah seperti apa? Kalau tahu lah nanti anak-anak ini kan dididik di kampus dan aku mereka tahu pada waktunya. Tapi kalau memang aku memungkinkan, saya sarankan ada waktu tertentu juga ini DPR desa ini. Bila perlu DPR kabupaten pun harus teliti. Sebab ini lembaga penting juga. Demokrasi ini tanpa ada badan legislasi itu bukan demokrasi. Pemerintahan ini, pemerintah desa cuma ada tanpa BPD itu bukan pemerintahan. Di daerah pun demikian. Tapi mungkin ini begitu, menurut saya begitu. Jadi kali ini pemerintah desa dulu, lain kali baru BPD mungkin. Tapi mungkin kalau ini sudah orang lain dan anda lain. Nah ini kan laporannya kan sifatnya kelompok. Kelompok. Ada laporan individu lagi kan? Nah, nanti bisa dikaji terkait dengan laporan individu masing-masing pecahkan BPD ini persoalan apa. Jadi nanti jadi bahan pertimbangan. Kalau ini kan laporannya skalanya kelompok, kan? Nah, ada laporan individu tuh bisa dikorek-korek sedikit lah BPD. Saya orang jadi artinya kalau sama dengan saya sendiri saya tidak bisa saya berdiri. Mesti orang lain yang lihat baru koreksi. Menurut saya juga poin-poin yang kayak apalagi ini yang kayak pada poin 2 terkait dengan kedisiplinan aparatur desa mulai dari pimpinan tertinggi sampai paling bawah memang jadi mawas buat orang. Artinya kalau dari saya ya sangat berterima kasih. Kalau sudah disentil seperti ini berarti mulai dari kesadaran dari orang masing-masing. Nanti setelah sehari 2 mungkin saya akan membuat rapat internal pemerintah desa yang akan membahas terkait persoalan ini. Jadi ketika adik-adik masih sudah datang di sini 4 bulan ini yang orang menilai dari orang. Kira-kira orang bisa rubah ke terhadap. Kalau orang tidak bisa rubah, ya konsekuensinya apa? Pasti orang akan amburadul begini terus sampai kapanpun. Mungkin begitu. Terus tadi yang jawaban mungkin dari Pak Ketua BPD tadi meminta untuk memang tidak dicantumkan dalam sini, tapi mungkin dari Ketua BPD meminta untuk adik-adik mahasiswa bisa kasih tanggapan terkait penilaian BPD di Desa Labuan. Selama ini yang dilihat itu apa? Gitu.
Jadi mungkin saya tambahkan sedikit, boleh kata Bisa. Jadi kan begini, sebetulnya apa yang disampaikan itu sudah sangat benar dan cukup bagus, sehingga menurut saya di sini tadi berbicara tentang tata kelola administrasi, tapi lebih di kedisiplinan. Kedisiplinan di sini tadi sudah dijelaskan semua yang tepat, tinggal bagaimana solusinya itu yang tadi sudah ditawarkan apabila para Ketua RT. Ketua RT, perangkat desa yang tidak mengikuti tata aturan, maka ada sanksinya tadi sudah dijelaskan, kalau bisa diberhentikan atau dinonaktifkan sementara atau apa. Cuma di sini ke bawah memang sudah cukup bagus, tapi tadi seperti yang dikatakan bahwa pemerintahan desa itu kan ada dua. Tapi kan ini agak sedikit lupa begini. Bisa saja kan di situ cuma taruh pendek saja, kan bisa merubah ini. Karena di sini nanti penilaian secara kelompok terhadap monipe dosen-dosen, berarti moni kurang teliti. Toh? Padahal cuma sentil sedikit saja, kurangnya kontrol, kurangnya pengawasan BPD terhadap pemerintah desa. Kan terada di situ. Tanggung jawab di sini di pemerintah kan ada dua, satu kerja, satu evaluasi kan. Mengawasi. Yang mengawasi kan BPD. Nah, tapi di situ sedikit pun moni bahwa kita orang juga sebelum mau datang, moni kan bukan mengawasi, moni cuma mau cari tahu apa yang kurang. Nah, kurangnya pengawasan tuh BPD terhadap pemerintah desa harus bilang, betul kata? Supaya BPD sedikit tegas, wah kita sudah menipai, berarti kan BPD bisa saja setiap saat kasih ngapala tuh. Nah, kalau kita melihat kedisiplinan tadi itu BPD bisa sampaikan berulang-ulang, karena baru terjadi BPD yang baru ini di bawah kepemimpinan ini, tapi BPD anggota BPD yang baru itu setiap hari mungkin di belakang ini setelah BPD diganti kan BPD yang lama kan sudah ada ini. Nah, sementara BPD yang baru sekarang ini setiap hari kan masuk Berkantor. setiap hari berkantor setelah dilantik, karena ketua sudah tegaskan 1 hari 2 orang masuk. Begitu. Jadi setiap hari kan masuk. Dorang sudah mulai mengingatkan, sehingga ada perubahan sedikit-sedikit sebelum presentasi. Begitu. Nah tadi kedisiplinan itu salahnya dulu di mana tadi sudah dijelaskan. Mungkin pemimpin tertinggi yang kurang disiplin sehingga yang di bawah juga malas tahu kan. Tapi kalau saya masuk, toh, dan itu mau presentasi, hasil presentasi itu akan diarsipkan di sini dan dibagikan kepada nanti rapat pemerintah desa Labua, yang mana monitoran Anda sendiri yang datang sudah tahu. Jadi ngelihat diminta bertanggung jawab kalau teraktif nanti atau tidak disiplin, toh akan diberhentikan oleh aturan. Jadi nanti kita bikin keputusan kepala desa atau peraturan kepala desa. Oh, begitu. Jadi tadi kalau mau ditambah lagi, dihimbau kepada kepala desa apabila disiplin, toh bikin surat keputusan kepala desa atau peraturan kepala desa atau perdes yang dirancang oleh DPD maupun pemerintah desa. Sehingga ada perdes. Jadi bukan kepala desa semena-menanya kasih pecat toh. Karena memang jabatan politik ini kan sedikit setengah mati. Setengah mati kalau tidak diikat dengan aturan, sedikit kayak peraturan desa langsung kasih pecat, dia bilang pahala karena tadi sudah turun kau dikasih pecat. Padahal salah ini. Tapi kalau seumpamanya ada peraturan desa yang dibuat bersama-sama BPD dengan kepala desa, lalu disahkan, itu kan tombawa. Perdes ini kan tombawa ke Bapeda, ke pusat sampai ke DPR, berarti bukan kepala desa yang pecat. Aturan yang bersalah. Tapi pengganti undang-undang yaitu perdes. Begitu. Oh, jadi kan maunya kita orang jangan cuma dilihat yang bapak ini, tapi dari semua hasil yang temuan di desa itu kayak menunjuknya lebih bagus begitu. Moni berani, toh kritik pemerintah desa Labua, lapis di TV kepala desa itu baru jago, betul kata? Kalau terada kan ini udah bikin bapak gini, batawannya kepala desa kasih nilai tinggi, foya karena putih kades. Ya, kan begitu toh. Tapi Moni berani, yang melihat mana yang betul dan itu kita paling suka.
begitu. Tapi kalau di teguran tadi itu belum terlalu berani karena masih simpang suara. Toh kalau babat betul dari setengah begitu. Itulah begitu. Kan sama yang saya bilang, kita orang kan tidak mau lihat tempat salah, dan kita tidak akan bisa lihat. Biar salah itu bilang betul saja. Persoalan administrasi kalau mau dimasuk secara ke dalam dari tahun-tahun sebelumnya 2017, 2018 itu mungkin untuk tata kelola administrasi itu yang paling hebat di seluruh Sulawesi Selatan. Ada administrasi di dalam di sektor keuangan. Ketika cari semua ada, kita sendiri kayaknya tak ada, bukan ada semua. Jadi kalau mau cuma lihat di luar, ya gado-gado, itu. Tapi sebetulnya di dalam administrasi secara lengkap. Terakhir itu nomor surat berapa? Saya surat tahun ini, tahun lalu. Jadi surat-surat palsu itu dapat tahu karena semua ada di laptop tuh. Tapi ini mungkin terberani korek ke dalam. Padahal ada di lengkap. Cuma cara saja yang salah. Begitu. Tapi sebenarnya arsip penting itu ketika apa itu nama? BPKP maupun Inspektorat turun itu ada tapi di dalam di sektor keuangan sana begitu itu ada cuma cara yang dibikin oleh pemerintah desa termasuk karena kurang kontrolnya kepala desa baru BPD kurang pengawasannya tadi agak kurang toh sehingga hal-hal yang ditemukan di lapangan itu memang terjadi seperti ini dan itu sebagai bagian daripada apa yang mau ditinggalkan diarsipkan di desa sehingga yang kurang-kurang itu mungkin yang mulai pertama perbaiki kedisiplinan tadi itu kan kita bertanggung jawab tapi menyangkut administrasi itu sebenarnya dari awal diskusi koordinasi setiap saat dan cek begitu tapi itu cukup bagus karena memang ada hal-hal banyak yang salah karena kurang kedisiplinan itu sehingga masyarakat berani memalsukan kepala desa di tanda tangan. Tapi kan kita buat nomor surat sekian, itu surat apa? Ternyata yang ada di tangan masyarakat, di tangan surat itu. Padahal nomor surat itu sudah terpakai oleh surat yang lain. Nah, ini kenapa sampai terjadi begini? Tadi yang ini sudah sentir tadi. Begitu. Oh, jadi kalau mau perbaiki rumah secepat mungkin sehingga dokumen itu mau ditambahkan lagi dengan tadi kurangnya pengawasan dan ada yang mau dikasih buku sedikit sehingga kita mau kayak Moni di antara Moni kelompok ini dari seluruh kelompok itu kayak Moni punya yang paling berani karena kita yakin banyak desa representasi tentang kalau PKDes jangan sampai toh sama tadi dong itu PKDes kasih nilai payah betul kata. Padahal harus berani mengatakan apa yang mau ditemukan. Jadi betul bisa di sini kamu cuma ya. Terus usah di masyarakat pun ke sana minta saja demo. Bagaimana RT lain kau tertakut? Mau dipilih ini cuma meminta belum data, belum kacau. Merasa pintar orang di sini semua. Jadi saya cuma sarankan itu kalau memang mau nggak bariki. Barang ini kan cuma tinggal beberapa kata, toh yang kelompok punya. Nanti kalau yang pribadi punya itu mau bikin sebagaimana mungkin itu, begitu. Toh tapi yang kelompok punya sehingga sebentar nanti kalau ada evaluasi sama dengan sekarang di sana. Dari para dosen ini yang mana bahwa kelompok terbaik, yang mana analisa pelajaran itu kan sudah bagus, betul kata. Tadi seperti ketua BPD juga, ketua BPD mau disalah lagi, toh begitu. Tapi kan penetapan ini kerja salah makanya di setiap saat dia tiap hari itu dia masuk. Kepala desa termasuk tapi dia masuk. Ketua BPD di kepala desa dia disiplin kepala ketua BPD. Kalau bilang ketua antara kurang togor itu lebih mudah solala. Ya paling parah. Misal kemarin pada jam 9 habis membatu saya ikut begini. Begitu, toh masyarakat di sini terbiasa kalau bikin surat tinggal telepon, halo Pak, mau di mana? Terus bikin dari surat, begitu.
Nah, itu yang agak sedikit lambat. Nah, jadi begitu juga nanti saran-saran yang mana kan mau disarankan bagi orang tadi mau disusul kalau boleh kan, kalau boleh kan ada di situ bahasa kalau bisa kita bikin begini dan itu kita akan berupaya mengikuti karena tugas dan tanggung jawab yang disiplin sebetulnya dalam tata kelola administrasi itu sih nanti disiplin itu yang masuk di parada, nah itu paling begitu. Terima kasih. Nanti kalau kamu mau rubah sedikit kasih bagus, ini terserah kau kan tawaran. Saya Pak, ya. Begitu. Tapi kalau mau kita rubah pakai bapak itu juga tak masalah. Cuma kurang terlalu hebat. Begitu. Terima kasih. Ini maksud Pak Kades terkait dengan saran tadi itu. Di sini kan ada saran yang menyampaikan bahwa kalau memang pemerintah desa dalam hal ini KAU dan KASI dan RT dan RW kalau memang tidak bisa bersinergi maka kalau bisa diberhentikan atau diganti. Nah, maksudnya pala itu diperkuat, sarannya itu diperkuat. Jadi kalau bisa diberhentikan atau diganti atau dibuatkan satu peraturan kepala desa yang berbunyi bahwa contoh kalau memang 3 hari berturut-turut tidak masuk kantor dan segala macam bahwa diberhentikan. Tapi kepala desa dengan sendirinya ada sandaran, bukan semata-mata bahwa begitu kepala desa harus, karena seperti pada sampaikan tadi bahwa jabatan kepala desa itu jabatan politik yang memang penuh dengan dilema. Beda dengan jabatan kayak birokrasi apa itu jabatan lain. Kalau kepala desa memang dipilih oleh masyarakat. Ya mungkin adik-adik mahasiswa mungkin tahu sendiri. Terus berikut saya harus memberikan apresiasi buat adik-adik. Memang sangat berani untuk artinya mengkritik. Karena jauh sebelumnya saya sudah analisa ini. Bahkan kenapa saya bilang ini kurang harus, karena kalau ini tidak dimuat, tidak dimasukkan dalam laporan, ini orang ini bukan di Nusa Jaya atau di keputusan, orang ini di pusat kota Labuha yang moni pe koordinator dan moni pe kepala moni pe prodi atau prodi itu sudah pernah berkunjung kantor desa Labuha yang sudah melihat sikon kantor desa ini seperti apa. Ketika mau dibuat laporan yang memang cuma ya, seperti Pak bilang tadi menetapkan kritik kepala desa, dia kan pertanyakan bahwa yang saya lihat tidak seperti yang dilaporkan. Ada apa sebenarnya? Jadi harus dimuat semua. Telah. Jadi soal kedua tuh termasuk ini. Oke. Apa lagi? Mahasiswa itu sekelas. Mahasiswa masyarakat itu mahasiswa. Tidak usah takut. Kantor PPRI itu, kapal Jokowi itu, kapal negara, kapal pemerintahan negara yang simbol orang Yang tinggal di kepala desa mana? Berapa orang? Satu siapa? 5 berarti. Oh 4 saja. Biasa 5 tuh. Oh ternyata ada Julfan. Zulfan pindah kan? Iya betul. Sebenarnya yang menjadi beban mau 4. Ternyata artinya kalau Moni tidak tegur, itu berarti Moni kesilapan kepala. Oh, ini nggak ada. Iya. Kan Moni berpikir sih jangan tegur, tinggal di kepala. Kan begitu. Berarti kesilapan kepala. Tapi dengan adanya Moni tegur, berarti Moni sayang Betua supaya Betua berubah, gitu. Bukan. Terus ada itu tuh sudah? Apa saya mau menambah tadi? Iya. Oh iya. Baik Pak, terima kasih atas saran dan kritikan yang telah disampaikan kepada kami. Tentunya masalah yang telah kami angkat tadi sebenarnya tujuannya itu bukan cuma sekedar ke kabupaten saja, tetapi itu juga kepada BPD. Tetapi mungkin kami tidak menyebutkan. Di sini juga kami ingin setelah dari pasca dari ini
kami mau merubah ini, maksudnya melengkapi, menguatkan kembali, Ya. Revisi. merevisi kembali. Yang pertama, yang kedua nanti di proposal individu kami yang masing-masing kami juga akan insya Allah membuat BPD juga. Ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Harus menyengat, maksudnya harus begitu. Saya bilang tadi, itu Jokowi itu kehormatan negara ada di dia. Itu orang yang Nobel. Iya, rumahnya harus begitu. Reformasi ini jangan teruskan mahasiswa. Mau ini kan, bukan ini maksudnya pribadi tapi apa kapasitas mahasiswa tuh yang Jadi ini kan tentang Soto. Nah, nanti dong rubah ulang. Revisi. Oh iya. lama saja gila, terang. Apa sih? Artinya mahasiswa harus PKI itu ditaruh di PKS baru 150, masih kurang. Iya. Tambah kas. Tambah Nah, kas. gitu. Baik, terima kasih atas saran, tanggapan, dan pertanyaan dari Mbak Produka. Untuk itu, saya selaku moderator terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri presentasi kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.